Ibu, aku pulang. Tidak terdengar suara apa-apa di dalam rumah, namun Cika langsung saja masuk lewat pintu samping. Begitu terkejutnya Cika mengetahui, pria yang menjalani hubungan dengannya diam-diam bermain api di belakangnya. Lebih parahnya, Cika menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekasihnya berada di dalam kamar tanpa menggunakan sehelai benang pun. Bersama ibunya yang terkejut dengan penuh keringat apa sebenarnya yang terjadi, maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Aris sudah 3 tahun menjalin kasih dengan Cika. Namun, saat ia datang membawa cincin untuk melamar, Cika menolaknya mentah-mentah di depan keluarga besar mereka. Cika beralasan bahwa Aris terlalu tua dan membosankan, sementara ia ingin mengejar karir di ibu kota. Penghinaan itu membekas dalam di hati Aris, terutama saat ia melihat air mata di mata Sarah, ibu kandung Cika, yang merasa malu atas kelakuan putrinya yang tidak sopan pasca putus. Aris justru sering bertemu dengan Sarah untuk menyelesaikan urusan bisnis keluarga yang sempat terjalin. Sarah adalah seorang janda elegan berusia 40-an yang selama ini hidup dalam kesepian. Berbeda dengan Cika yang meledak-ledak, Sarah adalah sosok wanita matang yang penuh pengertian. Dalam setiap pertemuan, Aris menemukan kenyamanan yang tidak pernah ia dapatkan dari Cika. Perhatian Sarah mulai menyembuhkan luka Aris, dan Aris mulai melihat Sarah bukan lagi sebagai calon ibu mertua, melainkan sebagai seorang wanita yang menawan. Malam itu, langit di atas kota seolah tumpah. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, disertai petir yang menyambar-nyambar, memaksa Aris untuk menghentikan mobilnya lebih lama di garasi rumah Sarah. Listrik padam total tak lama setelah mereka melangkah masuk ke ruang tamu. Dalam kegelapan yang pekat, hanya cahaya kilat dari luar jendela yang sesekali menerangi wajah Sarah yang tampak pucat namun tetap anggun. "Jangan pulang dulu, Riz. Bahaya. Tunggulah sampai hujannya sedikit reda." Suara Sarah terdengar lembut, namun ada nada kecemasan yang terselip di sana. Mereka akhirnya duduk di sofa ruang tengah, ditemani beberapa batang lilin yang apinya menari-nari ditiup angin yang masuk dari celah jendela. Sarah membawa sebotol wine merah yang sudah lama ia simpan, berharap alkohol bisa sedikit menghangatkan suasana yang dingin dan kaku. "Cika meneleponku kemarin," ujar Sarah tiba-tiba, memecah kesunyian. Dia mengeluh tentang hidupnya di Jakarta. "Dia anak yang egois, Riz. Aku minta maaf karena dia telah menghancurkan hatimu." Aris menatap gelasnya, lalu beralih menatap Sarah. Di bawah cahaya lilin, garis wajah Sarah terlihat jauh lebih tegas dan matang. "Hati saya sudah tidak hancur lagi, Tan. Anehnya, sejak tidak bersama dia, saya merasa lebih tenang. Terutama sejak saya lebih sering menghabiskan waktu dengan Anda." Sarah tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar pahit namun menggoda. "Panggil aku Sarah saja, Riz." Sebutan "Tante" membuatku merasa seperti wanita tua yang tidak berdaya. Keheningan kembali melanda, namun kali ini terasa sangat berbeda. Ada ketegangan elektrik yang tidak kasat mata di antara mereka. Aris bisa mencium aroma parfum sandalwood yang hangat dari tubuh Sarah, bercampur dengan aroma hujan. Sarah, yang merasa diperhatikan, menoleh dan mendapati mata Aris terkunci pada bibirnya. Garis yang selama ini memisahkan mereka sebagai calon menantu dan calon mertua perlahan memudar, tertutup oleh naluri purba pria dan wanita dewasa yang sama-sama kesepian. "Kau tahu, Riz," Sarah berbisik, suaranya kini serak. "Sudah lama sekali tidak ada pria yang menatapku seperti cara kau menatapku sekarang." Aris meletakkan gelasnya di meja. Ia bergerak mendekat, menghilangkan jarak yang tersisa di antara mereka di atas sofa kulit itu. Tangannya perlahan menyentuh jemari Sarah yang dingin. Sarah tidak menarik tangannya. Justru, ia meremas tangan Aris dengan erat, seolah mencari pegangan dalam badai emosi yang mulai membuncah. "Apakah ini salah?" tanya Aris, suaranya rendah dan dalam. Sarah menatap mata Aris, mencari keraguan, namun yang ia temukan hanyalah keinginan yang jujur. "Jika ini salah, maka biarlah malam ini kita tidak menjadi benar." Tanpa kata lagi, Aris menarik tengkuk Sarah dan mempertemukan bibir mereka. Awalnya terasa ragu dan lembut, namun dengan cepat berubah menjadi pagutan yang penuh gairah dan tuntutan. Sebuah pelepasan atas segala rasa sakit hati Aris dan kesepian panjang Sarah. Di tengah gemuruh badai di luar,
Di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin itu, mereka membiarkan diri mereka hanyut dalam perasaan yang tabu namun tak terelakkan. Malam itu, mereka bukan lagi korban dari egoisme Chika. Mereka adalah dua jiwa yang memutuskan untuk saling memiliki, melompati batas moral yang selama ini membelenggu mereka. Bab 4, Rahasia di Balik Pintu. Minggu-minggu setelah malam badai itu berlalu dalam kabut gairah yang tersembunyi. Bagi Aris, hubungannya dengan Sarah adalah sebuah wahyu. Ia menemukan kedalaman emosional dan fisik yang tidak pernah bisa diberikan oleh Chika yang kekanak-kanakan. Bagi Sarah, Aris adalah api yang menghidupkan kembali jiwanya yang telah lama mati rasa. Namun, mereka hidup di atas lapisan es yang tipis. Setiap pertemuan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Di balik pintu rumah Sarah yang tertutup rapat, mereka adalah sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Namun, begitu melangkah keluar, mereka kembali memerankan peran masing-masing. Pengusaha muda yang sopan dan janda terhormat yang bersahaja. Sampai kapan kita bisa menyembunyikan ini, Riz? Tanya Sarah suatu sore, kepalanya bersandar di dada bidang Aris setelah sesi percintaan yang melelahkan namun memuaskan. Sampai dunia siap melihat kita, atau sampai kita tidak peduli lagi pada dunia, jawab Aris sambil membelai rambut Sarah. Namun, kenyataan menghantam lebih cepat dari yang mereka duga. Sore itu, tanpa peringatan, suara kunci pintu depan berputar. Sarah tersentak, jantungnya berdegup kencang. Hanya satu orang yang memiliki kunci cadangan rumah itu. Chika. Chika masuk dengan wajah kuyu dan koper di tangannya. Ia tampak hancur. Ambisinya di Jakarta kandas, dan ia kembali untuk mencari perlindungan pada satu-satunya tempat yang ia anggap aman. Ibunya dan, dalam benaknya, Aris yang ia pikir masih menunggunya. "Ibu, aku pulang." Suara Chika menggema di ruang tamu. Sarah dengan gemetar merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, sementara Aris masih tertahan di dalam, berusaha mengumpulkan akal sehatnya. "Chika, kenapa tidak memberi kabar?" Sarah mencoba mengatur napasnya, namun rona merah di lehernya sulit disembunyikan. "Jakarta jahat, Bu. Mereka hanya memanfaatkanku. Aku sadar, hanya Aris yang tulus mencintaiku. Aku ingin minta maaf padanya, aku ingin kami kembali seperti dulu." Chika terisak, menjatuhkan dirinya ke pelukan ibunya. Sarah membeku. Pelukan putrinya yang biasanya terasa hangat kini terasa seperti lilitan rasa bersalah yang mencekik. Di dalam kamar, Aris mendengar setiap kata itu. Ia melihat ke arah pintu, tahu bahwa hanya dalam hitungan detik, rahasia di balik pintu itu akan meledak dan menghancurkan segalanya. Chika mulai mengendus udara. "Ibu pakai parfum pria? Dan, kenapa ada sepatu pria di depan?" Tatapan Chika beralih ke pintu kamar Sarah yang sedikit terbuka. Kecurigaan mulai merayap di wajahnya yang sembab. Tanpa memedulikan larangan ibunya, Chika melangkah lebar dan menyentakkan pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Pintu terbanting menghantam dinding. Chika berdiri mematung di ambang pintu, matanya membelalak menatap Aris yang sedang mengancingkan kemejanya di sudut kamar ibunya. Keheningan yang tercipta begitu mencekam, hanya menyisakan suara detak jantung yang berpacu liar. "Aris?" Suara Chika bergetar, antara tidak percaya dan amarah yang mulai mendidih. "Ibu, apa-apaan ini?" Sarah melangkah maju, mencoba menyentuh bahu putrinya, namun Chika menepisnya dengan kasar. Wajah Chika memerah padam, air matanya kini mengalir bukan karena penyesalan karir, melainkan karena pengkhianatan yang menurutnya paling hina. "Kamu menolakku, Aris? Kamu bilang kamu sakit hati karena aku pergi," teriak Chika histeris. "Dan sekarang kamu tidur dengan ibuku? Kalian berdua menjijikkan." Aris menarik napas panjang. Ia melangkah maju dengan ketenangan yang dingin. Tidak ada lagi rasa takut atau rasa bersalah yang menghantuinya. "Chika, dengar baik-baik. Kamu yang menghancurkan segalanya saat kamu membuangku seperti sampah di depan semua orang. Kamu bilang aku tua dan membosankan. Ingat?" Aris menoleh ke arah Sarah, lalu menggenggam tangan wanita itu dengan erat di depan mata Chika. "Ibumu melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia menghargaiku sebagai pria. Dia memberiku kehangatan yang tidak pernah ada dalam dirimu yang egois." Sarah, yang awalnya gemetar, kini menegakkan punggungnya. Ia menatap putrinya dengan tatapan yang menunjukkan kedewasaan seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya.
Cika, ibu sudah memberikan seluruh hidup ibu untuk membesarkanmu, menahan segala kesepian demi kebahagiaanmu. Tapi kali ini, ibu memilih untuk bahagia sendiri. Aris bukan lagi milikmu sejak kamu mengusirnya. Tapi dia milikku. Dia kekasihku. Raung Cika. Dulu, potong Aris tegas. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kotak yang sama yang pernah ditolak Cika. Ia membukanya di hadapan Sarah, bukan di hadapan Cika. Sarah, aku tidak ingin hubungan ini sembunyi-sembunyi lagi. Aku ingin kamu menjadi istriku, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tujuan. Cika jatuh terduduk di lantai, hancur berkeping-keping. Ia harus menyaksikan pemandangan paling pahit dalam hidupnya. Ibunya menerima cincin dari pria yang beberapa bulan lalu ia hinakan. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan sederhana digelar. Cika tidak datang, ia memilih pergi jauh untuk menata kembali hidupnya yang berantakan karena egonya sendiri. Di pelaminan, Aris mengecup kening Sarah dengan penuh kasih. Judul sinis yang diberikan orang-orang tentang hubungan mereka tidak lagi menyakitinya. Aris telah membuktikan satu hal. Jika anak tidak bisa menghargai ketulusan, terkadang takdir membawa pria pada sosok yang lebih matang dan mengerti arti cinta sejati. Anak tak jadi istri, ibunya pun jadi. Dan bagi Aris, itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Tamat.